Halo teman-teman, perkenalkan nama saya April Finansi dan biasanya saya dipanggil Lili. Saya adalah mahasiswa VG PAUD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di sini, pada video kali ini saya akan mengampanyekan mengenai hambatan perkembangan anak, yaitu ADHD. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu ADHD? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak, sehingga anak memiliki kesulitan dalam memusatkan perhatian dan mempertahankan fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gangguan yang terjadi pada perkembangan aktivitas motorik anak, sehingga menyebabkan aktivitas anak cenderung berlebihan. Seperti misalnya, anak merasa gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk tenang, dan suka membuat keributan. Namun, ada 3 ciri utama yang bisa dilihat yang menandakan anak mengalami ADHD. Yang pertama, kesulitan memusatkan perhatian. Bagaimana ciri-ciri? Kita dapat mengetahui anak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Dapat dilihat ketika anak tidak bisa memusatkan perhatian atau banyak membuat kesalahan dalam kegiatan. Yang kemudian, anak kesulitan dalam mempertahankan perhatiannya pada tugas atau kegiatan bermain. Lalu, anak tidak mampu menyelesaikan tugasnya, serta anak menghindari tugas-tugas yang menuntut usaha mental seperti tugas sekolah atau tugas rumah. Dan anak sering kehilangan benda-benda penting seperti alat tulis dan tugas sekolah. Ciri utama yang kedua, yaitu hyperaktivitas. Bagaimana kita bisa mengetahui anak itu memiliki ciri hyperaktivitas? Dapat dilihat ketika tangan dan kaki anak tidak bisa diam. Lalu anak tidak bisa duduk diam dan sering meninggalkan tempat duduk. Anak suka berjalan kemana-mana, lalu anak kesulitan dalam bermain dengan tenang. Anak menjadi penuh energi dan bergerak secara spontan serta banyak bicara. Dan yang terakhir, ciri utama yang ketiga adalah impulsivitas. Impulsivitas dapat terlihat ketika anak diberikan pertanyaan, anak akan menjawab tanpa berpikir sebelum pertanyaan itu selesai. Kemudian, anak kesulitan dalam menunggu giliran. Dan anak suka menginterupsi atau menyela percakapan orang lain. Itu tadi 3 ciri utama anak yang mengalami ADHD yang dapat kita lihat. Kemudian, teman-teman pasti penasaran, apa sih yang menyebabkan ADHD pada anak? Penyebab ADHD pada anak sampai saat ini belum ada penyebab pasti. Namun, diduga faktor resiko meningkatnya ADHD adalah genetik. Mengapa demikian? Karena pada beberapa penelitian, anak yang mengalami ADHD diketahui bahwa orang tuanya mengalami gangguan yang sama, yaitu ADHD. Namun, ada faktor risiko lainnya seperti dari berbagai zat yang dikonsumsi oleh sang ibu ketika hamil, misalnya tembakau dan alkohol. Oleh sebab itu, ibu yang sedang hamil atau sedang mengandung dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi serta berkonsultasi pada dokter. Dan jangan lupa untuk minum vitamin untuk mencegah terjadinya gangguan perkembangan pada anak. Lalu, ketika kita memiliki saudara atau ponakan atau teman yang mengalami ADHD atau anak yang mengalami ADHD, bagaimana kita melakukan penanganan untuk anak itu? Penanganan yang untuk anak yang mengalami ADHD dapat dilakukan dengan membawa anak kepada terapis untuk dilakukan terapi perilaku atau behavior. Dan juga bisa dilakukan dan juga dapat membawa anak pada terapi kognitif untuk melatih kognitif anak. Kemudian anak juga dianjurkan untuk mengonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter atau resep dari profesional. Lalu
Untuk anak ADHD, bagaimana peran orang tua dan guru dan masyarakat untuk membantu anak yang ADHD? Dalam membantu anak yang ADHD, orang tua dapat melakukan hal-hal seperti membantu anak dalam menemukan kelebihan mereka, membantu anak dalam menemukan kelebihan mereka. Anak ADHD itu cenderung dianggap sebagai pengganggu, biasanya dianggap juga sebagai pembuat anak dan sebagainya. Hal ini dapat membuat anak merasa depresi dan tidak percaya diri. Maka, peran orang tua sangat penting untuk membangkitkan kembali semangat anak. Setiap anak pastinya mempunyai kelebihan di bidang tertentu. Orang tua dapat mencari kelebihan apa yang dimiliki anak dan membantu anak mengembangkan dan mengeksplorasi kelebihan yang dimiliki anak. Seperti misalnya anak memiliki kelebihan pada bidang olahraga, orang tua dapat mengajak anak untuk mengembangkan olahraga apa yang diminati anak agar kelebihan anak itu dapat berkembang. Kemudian, mencari bantuan seorang profesional. Orang tua dapat meminta bantuan kepada profesional dan memberikan anak beberapa terapi untuk membantu anak dalam berperilaku sehari-hari dan mengatasi situasi yang sulit. Seperti yang tadi, membawa anak kepada terapi perilaku atau behavior dan terapi kognitif agar anak dapat mengontrol dan dapat berperilaku sehari, memiliki sikap dalam berperilaku sehari-hari. Yang ketiga, sebaiknya orang tua tidak menuntut anak. Anak ADHD sebenarnya adalah anak yang cerdas. Hanya saja mereka tidak tahu dari mana mereka harus memulainya. Maka, orang tua perlu membantu dan membimbing anak agar lebih fokus. Seperti misalnya ketika anak tidak tahu dalam mengerjakan soal atau mengerjakan suatu hal, orang tua dapat membimbing anak dalam mengerjakan hal tersebut. Yang keempat, jujurlah pada anak tentang ADHD yang dialaminya. Mengapa? Sebaiknya orang tua itu jujur mengenai ADHD yang dialami anak agar anak dapat mengerti dan mengontrol dirinya, namun dengan bimbingan orang tua. Yang selanjutnya, orang tua sebaiknya jangan hanya memberi perintah, tetapi berikan juga penjelasan kepada anak mengenai sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang positif dan jelas. Memberikan alasan kepada anak dapat menunjukkan sikap menghargai untuk anak yang mungkin merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Agar anak juga ketika kita berikan pengarahan, anak dapat menerimanya dengan baik. Yang keenam, jangan terlalu protektif pada anak. Sebaiknya arahkan untuk belajar berinisiatif dalam mengerjakan apa yang harus dilakukan agar anak terbiasa dalam mengambil keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalah mereka. Memberi pelajaran inisiatif pada anak agar dalam kehidupan anak sehari-hari, anak dapat terbiasa melakukan mengatasi masalahnya sendiri. Anak tidak terbiasa bergantung kepada orang lain dan mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Dan yang terakhir, terapkan aturan dan konsekuensi secara perlahan kepada anak. Menerapkan aturan dan konsekuensi secara verbal maupun tertulis harus dilakukan dengan sabar. Orang tua harus melakukan hal tersebut dengan sangat sabar karena melatih anak ADHD itu tidak mudah. Secara perlahan-lahan, orang tua dapat membimbing anak yang ADHD dengan menerapkan itu sehari-hari. Karena melakukan kesalahan, berikan konsekuensi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Konsekuensi secara verbal maupun tertulis harus dilakukan dengan sabar agar dapat berjalan dengan baik dan anak dapat mengerti. Kemudian, bagaimana sih peran guru? Yang dapat dilakukan guru adalah menjadi desainer pembelajaran, di mana guru mendesain pembelajaran yang bisa digunakan anak. Kemudian, guru menjadi motivasi pembelajaran, yaitu memotivasi anak dalam belajar. Dan yang terakhir menjadi seniman pembelajaran.
Lalu, bagaimana sih peran masyarakat atau lingkungan bagi anak-anak yang mengalami ADHD? Peran masyarakat atau lingkungan juga penting untuk anak ADHD. Dimana jika lingkungan itu mampu menerima anak yang mengalami ADHD dan membantu anak dalam berinteraksi, maka hal tersebut dapat membuat anak menjadi percaya diri dan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan anak. Nah, itulah pemaparan kampanye saya mengenai hambatan perkembangan anak yang mengalami ADHD. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.